Jika Anda ingin mengetahui cara memperbaiki semua kesalahan plugin halaman duplikat di WordPress. Sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian langkah sederhana dan tidak merepotkan untuk memperbaiki kesalahan apapun yang mungkin muncul di situs web Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang akan memandu Anda selama proses koreksi, tanpa Anda harus membuang waktu mencari solusi lain. Semuanya dengan cara yang lebih didaktik dan lengkap, tanpa memerlukan pengetahuan tingkat lanjut apapun. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke.
Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah 2 tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama, salin nama tema, batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Meningkatkan memori PHP. Ini adalah langkah yang menyelesaikan sebagian besar kasus masalah plugin. Terutama kasus ketidakstabilan saat situs berjalan dan mati. Ayo pergi. Masuk ke dashboard perusahaan hosting Anda. Anda dapat mengklik di sini pada lanjutan, konfigurasi PHP, dan Anda akan diarahkan ke layar ini. Anda pergi ke opsi PHP. Anda akan turun ke opsi yang berbicara tentang memori PHP. Di sini saya mengaturnya ke 512 megas. Saya dapat mengubahnya menjadi 1024. Perlu diingat bahwa rencana saya memiliki 3 gigs. Luar biasa, 3 gigs RAM. Saya bisa ubah, misalnya ke 1024. Turun ke sini, simpan, dan langkah ini, setelah beberapa detik, benar-benar dapat mengubah kinerja situs web Anda. Termasuk membuat beberapa plugin yang berhenti berfungsi karena penggunaan PHP adalah tersedia di situs web Anda. Memori berlebihan atau tidak berlebihan, cukup gunakan seperlunya, aktifkan kembali dan jalankan. Jadi, tanyakan kepada perusahaan hosting Anda apakah paket Anda memiliki nilai memori lebih besar dari 1 GB, 1024 GB. Idealnya, paket harus memiliki lebih dari itu, karena PHP hanyalah salah satu bagian yang akan menggunakan memori hosting Anda. Sekarang mari kita beralih ke solusinya, di mana kita akan mengubah tagcase. Dalam banyak kasus, memulihkan tagcase ke default WordPress dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Namun, penting untuk memperhatikan hal-hal berikut. Jika Anda menggunakan plugin caching di WordPress, Anda harus menonaktifkan plugin tersebut terlebih dahulu. Jika WordPress Anda bahkan tidak bisa dimuat, maka Anda dapat mengubah tagcase terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan plugin cache. Kebanyakan plugin caching mengubah file tagcase WordPress. Ayo pergi. Saya akan membuka panel hosting saya lagi. Saya akan masuk ke pengelola file. Buka pengelola file dan mencari tagcase situs web saya saat ini. Di public HTML. Saya akan mencari file tagcase. Dia ada di sini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah membuat salinannya. Jadi saya pergi untuk menyalin file. Pilih folder tempat saya berada saat ini. Salin. Dan itu akan membuat tagcase lain untuk saya di luar public HTML. Metode lain bagi Anda untuk membuat cadangan adalah dengan mengklik kanan. Dan ubah tagcase menjadi file zip, misalnya. Dan kemudian Anda akan memiliki zip Anda jika Anda perlu memulihkannya. Oke, mari kita buka tagcase. Perhatikan bahwa tagcase saya benar-benar berubah.
Perubahan ini disebabkan oleh plugin Leaks.cache saya. Itu membuat perubahan, tetapi Takces WordPress asli tidak terlihat seperti ini. Pada dokumentasi resmi WordPress, kita bisa melihat tampilan asli Takces. Dalam situasi kesalahan, Anda dapat menyalin konten, menempelkan konten baru di dalam Takces dan menyimpan file. Ini akan membantu Anda menguji apakah situs web Anda akan berfungsi kembali atau tidak. Jika situs tidak berfungsi lagi, kembalikan file seperti semula dan file tidak berfungsi lagi. Dan mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Salah satu cara untuk memperbaiki masalah juga dengan mengubah izin folder tempat plugin Anda diinstal. Dalam banyak kasus, seseorang mengekstrak file zip langsung ke folder WordPress tempat plugin berada. Dan ini mengubah izin dan pemilik folder, menyebabkan kesalahan kritis di WordPress. Mari kembali ke dashboard perusahaan hosting kita. Saya datang ke file, manage file, akses pengelola file kami. Manage file kami, buka HTML publik, akses konten WP, buka folder plugins dan di sini kami menemukan semua plugin yang terpasang di WordPress. Perhatikan bahwa mereka memiliki izin folder tertentu. Ini adalah pola izin folder di dalam web. Jika direktori Anda tidak memiliki izin ini, Anda dapat mengklik kanan, Anda dapat membuka izin dan ubah izinnya. Perhatikan bahwa izinnya adalah 755. Jika saya mencentang kotak apapun, saya mengubah izinnya. Standarnya adalah 755. Centang opsi rekursif, direktori dan file dan klik perbarui. Penting, jika Anda ingin mempertahankan keadaan asli folder, sebelum melakukan perubahan, Anda dapat mengklik kanan, masuk ke arsip, pilih format file. Dan itu akan membuat cadangan untuk Anda dengan keadaan asli. Di sini izinnya berbeda tetapi dalam file zip ini izinnya tetap sama seperti di layar Anda. Langkah yang sangat sederhana yang dapat menyelesaikan banyak masalah adalah dengan menonaktifkan jaringan CDN jika Anda menggunakannya di WordPress Anda. Beberapa plugin dan tema mungkin bermasalah dengan konten yang tersedia melalui CDN. Jaringan seperti Cloudflare, CDN Max, dan lain-lain dapat dinonaktifkan sementara atau permanen untuk menyelesaikan masalah pada situs WordPress Anda. Jadi dalam contoh kita, saya akan membuka Cloudflare dan menonaktifkan jaringan CDN. Saya akan mengklik edit pada entry DNS saya dan menonaktifkan proxy. Dengan mengklik simpan, saya menonaktifkan layanan CDN dan dalam waktu sekitar 30 hingga 40 menit saya dapat mencoba lagi mengakses situs web saya. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih. Cek code, dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa, tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Dan jika tidak ada langkah lain dalam video ini yang dapat memperbaiki masalah Anda, sekarang saya akan mengajari Anda langkah terakhir. Apa yang dapat Anda lakukan jika tidak ada langkah kami yang dapat menyelesaikan kesalahan Anda? Ayo pergi. Saya akan mengajari Anda cara menghubungi dukungan halaman duplikat. Ayo pergi. Saya akan meninggalkan tautan di sini ke situs wordpress.org langsung di komentar pertama yang dipasangi pin. Masuk ke link, login ke akun wordpress.org kita. Kita masuk ke dukungan. Masuk ke dukungan. Kita akan membuat topik yang ada lebih dari 3 dukungan yang akan Anda kirimkan langsung ke link dari duplikat halaman yang akan menjawab Anda. Oke.
Hal pertama, mari tambahkan judul yang akan menjelaskan kepada mereka apa yang Anda alami, apa tujuan tiket yang Anda kirimkan dan kesalahan apa yang Anda alami. Dengan cara yang paling sederhana yang dapat Anda jelaskan. Dia juga menambahkan tautan ke situs webnya dan sekarang kunci emas kecil kami, kunci emas kecil kami, kunci emas kecil kami, tautan kami dan sekarang kunci emas kecil kami, tautan kami ke situs webnya. Subjek terpenting dari tip ini yaitu salinan yang juga akan saya tinggalkan untuk Anda di komentar yang disematkan, yang pada dasarnya telah menyiapkan semua yang perlu Anda katakan tentang lingkungan Anda, tentang kesalahan yang Anda alami untuk membantu pengembang yang akan membantu Anda, yang akan mencoba untuk membantu Anda membantu mengatasi kesalahan Anda, merespons Anda secepat mungkin, memahami sebaik mungkin kesalahan apa yang Anda alami, dan merespons Anda sesegera mungkin. Ayo pergi! Hal pertama yang akan saya lakukan, yang saya tinggalkan di sini siap untuk Anda masukkan, adalah nama perusahaan hosting Anda, yang dalam hal ini saya akan masukkan di sini adalah Hostinger. Di sana Anda akan memasukkan versi PHP Anda, versi WordPress yang Anda jalankan di lingkungan Anda, dan versi plugin yang Anda jalankan. Siap, Anda akan meletakkan semua ini dan sekarang kami akan menentukan plugin mana yang kami miliki di situs web kami. Apakah mereka ada hubungannya dengan plugin yang memberikan error atau tidak? Apakah perlu disebutkan semua plugin yang ada di website Anda ya? Bahwa mereka dapat menyebabkan sesuatu seperti suka, program, meskipun tidak ada hubungan di antara keduanya. Jika Anda memiliki plugin cache, saya minta Anda meletakkannya secara terpisah dan memperjelas apakah itu aktif atau tidak pada saat Anda menerima kesalahan ini. Oke? Karena hal ini juga bisa sangat mengganggu dan menyebabkan error yang Anda alami. Pada langkah sebelumnya saya mengajari Anda cara mengaktifkan WP Debug. Karena itu saya akan meminta Anda untuk memasukkan semua jenis informasi yang diberikan WP Debug kepada Anda juga dalam pesan dukungan ini. Karena ini dapat membantu pengembang untuk memahami kesalahan Anda. Mengerti? Oke? Jadi, tambahkan juga debugnya dan terakhir, kami akan menaruh 2 kalimat kecil di sini yang menjelaskan kepada tim dukungan alat apa yang Anda coba gunakan dari plugin. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, serta kesalahan apa yang Anda alami. Terima saat Anda mencoba menggunakan plugin. Oke? Karena ini akan menjelaskannya kepada mereka. Anda melakukannya selangkah demi selangkah dan menjelaskan kepada mereka semua. Masalah yang Anda terima, bagaimana masalah itu muncul, oke? Dan itu saja. Kami juga akan memasang beberapa tag di sini untuk memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang apa ini. Dan akhirnya Anda memiliki beberapa kotak yang dapat Anda periksa sebelum mengirim tiket ini yang pada dasarnya akan memberinya lebih banyak informasi tentang apa yang Anda tulis tidak akan penting. Anda dapat membacanya dan melihat apakah itu layak untuk ditandai. Tetapi menurut saya ini tidak akan berguna bagi Anda. Saya sarankan Anda menandai yang terakhir. Karena ini akan memungkinkan WordPress.org memberitahu Anda email. Ketika tiket Anda dijawab, Anda sekarang dapat mengirimkan tetapi sebelum itu saya akan meminta Anda melakukan sesuatu yang sangat penting setiap kali Anda mengirim jenis pesan apapun ke dukungan apapun di web. Anda harus menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah yang paling banyak bahasa lisan di dunia dan merupakan bahasa utama yang digunakan di web, sehingga sangat penting untuk memudahkan dan mempercepat proses dukungan. Anda menulis pesan ini dalam bahasa Inggris dan hanya itu, Anda dapat mengirimkannya dan Anda akan berhubungan langsung dengan dukungan plugin kami. Anda dapat mengirimkannya kemudian dan itu saja. Videonya akan tetap di sini, terima kasih, katanya.